Dongeng wasiat ayah. Pada zaman dahulu, di sebuah gubuk, ada seorang ayah tua dan sakit sedang membagi harta warisan kepada ketiga putranya. Gubuk ini dan sebidang tanah kecil, kalian bersama ya. Dan untuk kerbau kita, untukmu Raffi, terima kasih ya. Untukku apa ya? Untuk Rozi, untukmu baja nak, terima kasih ya. Sedangkan untuk Rudi sekantung gabah kering, terima kasih ya. Cuma itu yang ayah punya. Tapi dengan warisan itu, jika kalian saling menolong, kalian akan bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Agar kalian bahagia bersama, maka bersatulah. Maksud ayah, kalian pikirkanlah sendiri. Itu adalah batuk terakhir dari ayah ketika anak itu. Maka rumah itu pun diliputi kesedihan sesaat. Mo. Sesudah ayah mereka dimakamkan, si kakak pertama yaitu si Rozi, aku mau jual kerbau ini, terus pergi dari sini. Kalian saja yang menjaga gubuk dan tanah kita ya. Kok hasilnya bagi ya? Tapi tunggu kak, kata pesan ayah, kita harus saling tolong untuk memperbaiki nasib. Aku tak percaya. Aku tetap mau pergi dan hasil penjualan kerbau ini tidak akan kubagi-bagi. Karena itu warisan untukku kan? Pelit. Maka pergilah Raffi, si anak sulung. Dadah. Setelah kepergian si Raffi, ternyata kakak kedua dari Rudi ingin meninggalkan gubuk tersebut juga. Kupikir aku mau jual bajak ini juga Terus aku mau pergi juga dari sini. Jangan kak. Uang hasil penjualan bajak akan kubelikan macam-macam makanan enak. Ikan, sosis, ayam rica-rica, balado, bakso. Asyik. Kak, kita harus saling tolong. Aku tidak tahu maksud ayah. Kau saja ya yang mikir. Aku hanya mau makan enak, oke? Tolu merasa sangat sedih ayahnya meninggal dunia dan ia ditinggal pergi kedua kakaknya. Tapi ia pun sadar bahwa bersedih yang berlarut-larut hanya akan membuang-buang waktu percuma. Si Rudi pun berusaha mengartikan pesan-pesan dari ayahnya. Saling tolong menolong, terbit di timur, terbenam di barat. Apa maksudnya ya? Akhirnya aku tahu. Usaha yang terus-menerus selalu membawa hasil. Matahari terbit dan terbenam
artinya kerja keras dan disiplin. Bibit ditanam di tanah yang diolah kerbau dan bajak, itu artinya saling menolong. Aku punya bibit, kakak-kakakku punya kerbau dan bajak, tapi mereka pergi. Padahal kata ayah, kalau mau bahagia harus bersatu. Kemudian si Rudi pun langsung datang ke tetangganya untuk meminjam gergaji. Pak, boleh pinjam gergaji? Boleh nak. Mau buat apa sih? Mau bikin baja pak. Bikin? Kok tidak beli saja? Hehe, saya belum punya cukup uang pak. Setelah itu Rudi pun langsung segera memulai pekerjaannya hari demi hari. Sementara itu si kakak, yaitu Raffi, dia berhasil menjual kerbaunya dan dia mendapatkan uang. Namun uang tersebut tidak digunakannya secara bijak. Namun ia bermain judi, mabuk-mabukan, hingga akhirnya pun dia pun menjadi seorang pencuri. Begitu pula juga dengan si kakak keduanya, yaitu Rozi. Si Rozi berhasil menjual bajaknya walaupun keuntungannya tidak seberapa. Dia pun langsung segera menuju ke tempat makan. Lalu dia pun membeli semua makanan yang ada di situ. Suatu ketika saat makanan habis, ternyata uang si Rozi kurang. Nyam nyam, enak sekali makanan ini. Mantap. Tadi uangku mana ya? Oh ini, kok uangku kurang? Bagaimana ini? Bu, uangnya kurang. Apa? Begitulah kabar Tole. Dia pun akhirnya tidak sanggup membayar makanan yang ia beli. Akhirnya dia pun menjadi seorang pengemis. Berbeda dengan kedua kakaknya, keadaan si Rudi penuh dengan harapan karena padi telah keluar. Akhirnya padi pun masak. Lalu si Rudi pun memanen si padi. Padi dijemur dan ditumpuk menjadi beras. Akhirnya beras pun dijual oleh si Rudi. Uang hasil penjualan beras dibelikan sawah berulang-ulang sehingga si Rudi menjadi saudagar beras terkaya. Tapi meskipun sukses, Rudi tidak bahagia karena si Rudi memikirkan kedua kakaknya. Rudi terus berusaha mencari, tapi sampai sekarang belum juga ketemu. Beberapa minggu kemudian, melalui suatu peristiwa di pasar, mereka bertemu kembali. Waktu itu, si Rudi ingin membeli sesuatu di pasar. Lalu, sepertinya itu adalah orang kaya. Aku akan mencuri dompetnya. eh, eh, kamu copet? Wajah itu sepertinya. Hah? Hah? Aku harus lari. Aku harus lari. Kak, Kak Raffi. Hah? Kok dia tahu namaku? Kasihanilah bu, kasihani saya. Copot itu berlari sambil memperhatikan Rudi di belakangnya. Dia tidak melihat ada orang meminta-minta di depannya. Dan lalu terjadilah tubrukan. Akhirnya mereka berdua tabrakan. Kak Raffi, ini aku, Rudi. Hah? Rudi? Oh, Kak Raffi dan Dek Rudi. Kak Rozi, ini aku, Rudi. Oh, hah? Kamu kan?
rambut keriting ini. Hei Rosie. Pertemuan kakak beradik ini penuh dengan air mata. Mereka sama-sama menyesal dan saling memaafkan. Maafkan aku, Dik. Mengapa kakak jadi begini? Ayolah kak, kita pulang. Kemudian sampainya di rumah. Selamat datang di rumah kak. Ini gubuk kita dulu. Oh, kok bisa besar ini? Aku bisa begini karena mengikuti pesan ayah. Oh, aku jadi malu. Aku juga. Rudy, selain bisa memanfaatkan warisan ayah, dia juga mewarisi kebijaksanaan ayah. Aku harus banyak belajar untuk bisa jadi seperti Rudy. Sudahlah, yang penting sekarang kita bersatu, seperti kata ayah. Untuk bahagia, bersatulah. Akhirnya mereka hidup bahagia bersama. Ya, gak keris sedikit senyum, siap difoto ya. Akhirnya tamat.